Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, setelah saya mengucapkan selamat pagi, moga-moga kita punya amal diterima oleh Tuhan, ibadat kita dikerjakan dengan baik. Sekarang kita teruskan lagi mengaji beberapa soal yang berkenaan dengan ilmu tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf ada suatu istilah yang disebut tamakkun, yang tetap pendirian. Pendirian yang tidak berganjak lagi. Ketetapan pendirian itu disebabkan oleh sabar dan yakin. Ini pokok. Tamakkun tetap sudah berdiri dalam diri sendiri. Tidak bergoncang lagi. Sehingga disebutkan wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Jangan engkau dipandang enteng oleh orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan. Orang-orang yang mempunyai tamakkun itu berdasar kepada dua. Pertama sabar, kedua yakin. Makanya dia sabar karena dia yakin ini adalah pendirian yang benar. Sebab itu maka tamakkun itu di dalam pendirian ataupun pengalaman ahli-ahli tasawuf lebih tinggi letaknya daripada tumakninah. Tumakninah artinya sudah merasa ketentraman, mutmainnah di dalam jiwa kita sendiri, tidak berpaling lagi. Maka jadi lebih aktif atau lebih positif apabila tumakninah tadi sudah tamakkun. Tidak berganjak lagi, tidak berputar lagi. Kita sanggup bisa pindah, tapi tak mau pindah. Walau beberapa kesakitan yang akan diderita, karena sudah kita tumakninah dalam tempat yang kita tentukan itu, maka tidak dapat lagi ditukar dengan yang lain. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Hai kawan-kawanku, hai kaumku, Tuhan boleh bekerja di tempat Tuhan. Bagaimana suka hati Tuhan. Ini amil, tapi saya pun bekerja pula dalam keyakinan saya. Nah, ini yang dikatakan tamakkun. Tamakkun di atas dari tumakninah. Isyarat atas tujuan, yaitu istiqrar. Sudah mantap di situ pikiran kita. Ini terasa tamakkun bertambah kuat dengan banyaknya gangguan. Yang dikatakan orang longgar dipukul. Kesulitan menambah teguhnya. Kalau longgar dipukul karena belum kuat. Tapi kesulitan menjadikan kekuatannya. Nah, di sini nampak bahwa tamakkun tidak dapat dicapai kalau tidak ada perjuangan. Itu sebabnya dari kata-kata pertemuan tadi, itu bagaimana tegaknya tamakkun atas dua. Pertama sabar. Sebab gangguan banyak. Karena kita yakin ini benar.
keyakinan atas kebenaran itu tidak bisa lagi diganggu, digugat. Itu yang namakan tamakun. Maka dibagi-bagi oranglah ahli tasawuf terutama bahwa tamakun itu mencapai 3 tingkat. Tingkat yang pertama tamakkunil murid. Murid telah mencapai tamakun. Siapa dikatakan murid? Orang yang menuju Allah. Dimisalkan, karena itu ada iradah murid, iradah kemauan mendekati Tuhan. Dimisalkan tempat ketuhanan, maqam uluhiyah itu mempunyai magnet. Jadi tiap-tiap orang yang telah tumbuh iman dan yakin dalam hatinya, itu merasa bahwa dia ditarik terus ke tempat makam mendekati uluhiyah itu. Ada magnetnya di sana yang membawa kita ke sana. Orang yang menuju tempat itu dinamai murid. Sebab itu disebut orang bahwa murid itu di atas dari abid. Orang menyembah Allah abid. Nah, ini abid, murid itu lebih aktif daripada abid. Tapi yang lain mengatakan abid itu juga murid, salik juga murid, wasil juga murid. Al-iradah, murid itu dari kata iradah yaitu kemauan yang keras. Selama hamba Allah itu masih melakukan ubudiyahnya, selama itu juga dia masih murid. Nah, di sini disebutkan untuk mencapai derajat yang 3 itu mesti ada 4 tujuan. 3 tujuan lagi. Pertama, sihatu qasad. Jelas kemana tujuan. 1. Kemana tujuanmu? Jelas. Tujuanku kepada Allah. Ilahi anta maksudi. Ya Tuhanku, engkaulah qasadku, tujuanku. Nah, yang kedua, sihatu ilm. Kalau sudah nyata yang kita tuju, mesti nyata pula ilmu kita tentang itu. Siapa Allah? Dengan salah sifat-sifatnya. Nah, sesudah kita ketahui siapa Tuhan kita itu, sihatu tariq. Jalad sihatu tariq. Artinya, jelas, lapang, jalan yang kita tuju. Orang yang tujuannya jelas, perjalannya pun tidak bimbang. Walaupun jalan berkelok-kelok, seperti kelok 44 dari Matur ke Meninjau, dari Padang Gelanggang ke Meninjau di negeri saya, 44 keloknya. Orang tidak pusing karena kelok, tujuannya sudah nyata ke Meninjau. Nah, begitu juga orang tidak pusing dalam perjalanannya. Bagaimanapun banyaknya rintangan, banyaknya lurah dan bukit yang dilalui. Karena di balik kesusahan itu ada tujuan. Allah. Cuma jangan tujuan itu nanti terlalu lama, mesti sihatu ilmu. Kita mempunyai ilmu. Kalau tidak, nanti kita merumbu-rumbu dalam perjalanan tadi. Meskipun tujuan terang, tapi nanti lama jalan. Kalau tidak tahu bagaimana tempat-tempat yang akan ditempuh itu. Yang ketiga, jalan pun
mesti luas. Nah, luas jalan itu ditaruhkan dalam hati sendiri. Tiap-tiap orang yang menuntut suatu pekerjaan mesti jelas apa yang dituntutnya, apa yang ditujunya. Dia mesti tahu jalan kemana dan dia tempuh jalan itu. Kalau salah satu daripada ketiganya itu, tujuan terang, ilmu ada, jalannya luas. Kalau salah satu dari ketiganya itu tidak diketahuinya, maka pekerjaannya akan sia-sia. Hidupnya tidak akan tentu tujuan. Tidak ada pegangan, tidak ada langkah yang ditempuh. Jadi, maka segala pekerjaan yang kita kerjakan beredar di antara ketentuan yang kita tuju, meninggalkan yang lain. Kalau sekiranya tidak ditetapkan kemana kita akan pergi itu, menjadilah umur yang kita tempuh menjadi sia-sia. Jadi diambil ke pokok, mesti jelas-jelas. Siapa yang kau tuju? Tuhanku. Siapa lagi yang lain? Tidak ada. Cuma satu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidak ada perintah lain melainkan menuju kepada Allah dengan ikhlas. Segala amal agama yang kita kerjakan mukhlis dengan ikhlas. Di situ baru terang. Maka apabila segala usahanya, segala kegiatan hidupnya itu ditujukan kepada satu itu saja, tercapailah apa ini maksudnya. Dan dengan demikian itu, tidak lagi dia berat mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan tidak pula lagi dia berat menghentikan apa yang dilarang. Jalannya pun jadi terang. Jalan terang menuju tujuan yang terang. Dan sebab itu maka dikatakan dalam pepatah Melayu, katanya, pangkal kata kesudahan hukum. Pangkal kata kesudahan hukum. Bertali juga dengan ini. Innamal a'mal binniyat. Kemana tujuan? Jadi sampai demikianlah pengaruh perasaan tauhid tadi di dalam kehidupan kita. Disinilah timbulnya apa yang disebut fana dan baqa di dalam kata-kata ahli tasawuf. Demikian teguhnya tujuan manusia, sehingga kadang-kadang tujuan itu saja yang nampak. Jalan lain tidak ada nampak lagi. Ya, disyaratkan kita mengetahui jalan itu sudah terang. Dikatakan yang pokok sekali hakikat. Lalu kita ma'rifat, mengetahui hakikat itu siapa, yaitu Tuhan. Untuk menempuh ke sana, kita memakai syariat, jalan-jalan yang digariskan. Jadi Tuhan menganjurkan manusia mengingat dia. Tuhan itu pula yang menunjukkan syariat yang akan dilakukan di dalam mengamalkan pekerjaan mencari atau menuju Tuhan tadi. Sehingga diutusnya Rasul menunjukkan jalan-jalan itu. Kalau kita ambil, kamu manusia,
ingin mendekati aku. Dalam hati sanubarimu sendiri terasa adanya aku. Kamu mencari aku siang dan malam, petang dan pagi. Karena dalam jiwa murnimu terasa adanya aku. Lalu aku utus Rasul membimbing tanganmu menuju aku. Qul hadhihi tariqi. Katakanlah olehmu, hai Nabi, inilah jalanku. Fattabi'uhu. Turutilah jalan ini. Wala tattabi'us subulah. Jangan engkau turuti macam-macam jalan. Subulah itu banyak jalan. Fatafarraqa bikum an sabilih. Nanti kamu akan berpecah belah, bercerai-cerai. Dan lantaran yang si fulan menuruti jalan ini, yang si alan menuruti jalannya lain. Pecah, bersimpang siur. Sebab itu maka ada orang mengatakan bahwa kalimat tauhid itu apabila sudah didalami dengan sendirinya menjadi tauhidul kalimah. Kalimat tauhid, tujuan satu, yaitu Allah. Apabila semua kita tujuan satu, sebenarnya tidak sadari kita jadi satu langkah, satu perjalanan, tauhidul kalimah. Sama pandangan. Sebab itu orang-orang Islam yang memegang tauhid, walaupun agama, walaupun bahasanya berlain-lain, dia bertemu di seluruh dunia ini, sama saja pandangan hidupnya. Walaupun berbicara dengan isyarat, sama saja pandangan hidupnya. Misalnya, kita pergi, ada orang Indonesia pergi ke Tiongkok atau pergi ke Turki, bahasa lain, adat istiadat lain, kedengaran azan, karena tujuannya sama-sama kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam Cina yang ada di situ, orang Turki yang ada di sana, orang Iran yang ada di sana, orang Amerika yang beragama Islam yang ada di sana, sambutannya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Sama saja itu. Padahal bahasanya lain-lain. Seperti orang Jepang dan orang Cina membaca huruf kanji. Walaupun bahasanya lain, tapi yang tertulis itu sama-sama dipahamkannya. Keduanya sama mengangguk, tapi nanti bicara yang keluar lain. Nah, dalam iman itu pun demikian pula. Walaupun bicara di luar sembahyang lain, waktu sembahyang sama bacaannya. Karena kata-kata yang tadi tujuannya satu, yaitu Allah. Nah, itu namakan sihatu qasdin, jelaskan tujuan. Nah, kemudian sihatu ilmin, perbaiki dan benar-benar ilmu kita tentang cara mendekati Tuhan itu. Yang ketiga, si'atu tariqin, luasnya jalan. Ini yang jadi pokok. Itulah yang menjadikan timbul tumakninah dalam hati. Kalau orang dia mengakui misalnya beragama Islam, tapi tidak lengkap sihatu qasdin, tidak jelas siapa yang ditujunya. Seperti orang pergi berziarah ke kubur keramat, yang disebutnya kubur keramat. Dia menziarahi kubur. Allah Ta'ala tidak begitu teringat ketika itu. Dia meminta bukan kepada Tuhan, tapi minta kepada kubur itu. Itu sudah salah tujuan. Tidak, itu fasadu qasdin namanya. Rusak tujuan. Kalau sudah fasadu qasdin, ditambah lagi fasadu ilmin. Rusak pengetahuan tentang itu. Nah, lalu meminta, hai ahli kubur, tolonglah aku. Sudah salah. Jalan pun jadi kacau.
Inilah yang jadi pokok yang namakan tamakun itu. Dicatakannya dua. Pertama, sabar. Karena gangguannya banyak. Kedua, yakin. Bagaimanapun banyaknya gangguan, kalau kita yakin akan pendirian, kita lupa kepada gangguan. Kita atasi segala gangguan. Sekian dulu tuan-tuan yang terhormat. Moga-moga Allah menerimanya amal kita, memberi kita pedoman. Pertama, sihhatu qasdin, jelaskan kemana tujuan. Kedua, sihhatu ilmin, berpengetahuan yang benar berkenaan dengan itu. Yang ketiga, si'atu luas, si'atu talqin, luasnya jalan. Kalau ada orang lain membikin pepatah tidak satu jalan ke Roma, artinya tidak satu jalan menuju Tuhan. Maksudnya bukan dari manapun kita datang, ainama tuwallu fasama wajhullah, dari manapun kamu berpaling, yang kamu tuju itu wajah Allah. Walaupun kita bangsa berlain-lain, tetapi tujuan bacaan cuma satu. Demikian dulu. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.